Halo, perkenalkan nama saya Widya Sikadu Putri. Saya adalah salah satu orang yang terpapar virus COVID-19. Saya terpapar pada saat pulang dari salah satu kota untuk liburan pada saat itu. Saat saya mengetahui hal tersebut, saya benar-benar syok karena sangat tidak menyangka bahwa saya ternyata menjadi salah satu orang yang terkena virus COVID-19. Akhirnya saya pun diperintahkan untuk melakukan karantina mandiri. Selama 2 minggu melakukan karantina mandiri, saya harus menjauh dari keluarga, teman, dan orang yang saya sayangi. Kegiatan saya selama melakukan karantina pastinya tidak berbeda jauh dengan orang-orang lain yang terpapar virus COVID-19 ini. Dalam karantina ini, kegiatan yang biasa saya lakukan sehari-hari dimulai dari saya bangun tidur, meminum 1 gelas air, lalu sarapan, dan meminum vitamin. Setelah beberapa menit kemudian, biasanya saya langsung berjemur, karena cahaya matahari di pagi hari sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Dan kegiatan selanjutnya, saya juga rutin melakukan olahraga selain untuk kebugaran tubuh. Olahraga juga saya lakukan untuk menjaga bentuk tubuh saya agar tetap ideal. Selama 2 minggu itu harus saya lewati sendiri, berjuang untuk terbebas dari virus tersebut, dan tidak lupa saya juga ingin berterima kasih kepada keluarga yang selama ini selalu menjaga dan menemani saya, yang selalu memberikan support agar tidak panik dalam keadaan seperti ini. Yuk buat teman-teman semuanya, mari patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jangan keluar rumah jika tidak ada keadaan yang tidak diperlukan. Mari tahan ego kita akan keinginan untuk keluar di keadaan seperti ini. Bukan hanya untuk kebaikan sendiri, namun untuk kebaikan bagi semua orang. Salam hangat dari saya, mari ingat pesan ibu yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, salam dari ruang isolasi. Hai pemirsa, bersama saya Alvin. Di sini saya akan membawakan acara ngobrol santai. Awalnya produser meminta Widya untuk memandu dialog ngobrol santai hari ini. Namun sayangnya kami mendapat kabar bahwa Widya terpapar COVID-19. Hari ini dari ruang isolasi Widya akan membagikan ceritanya. Saya Alvin, inilah ngobrol santai. Hai Widya, apa kabar? Baik, Bagaimana kesehatannya hari ini? cukup baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Widya, cerita dong bagaimana bisa terpapar COVID-19? Jadi awal aku terpapar COVID-19 itu ketika aku liburan tahun baru di Bali. Cuman kalau misalkan untuk pertama aku terpapar dan di mana aku nggak tahu ya di mananya. Soalnya aku seminggu di Bali itu banyak mengunjungi tempat-tempat yang istilahnya banyak orang-orang di kerumunan orang-orang kayak gitu. Oh, intinya Widya terpapar COVID-19 setelah berliburan di Bali ya? Iya betul, oke. Terus kali pertama mengetahui kalau positif, bagaimana reaksi Widya dan juga keluarga? Reaksi pertama aku sih awalnya kaget ya, karena aku nggak pernah, maksudnya tetap jaga protokol yang diharuskan loh, kayak pakai masker, pakai hand sanitizer, kayak gitu-gitu. Terus ketika aku tahu aku positif corona, kayak kaget aja gitu. Kan padahal udah pakai masker, terus pakai hand sanitizer juga kok masih bisa sih kayak terpapar COVID-19.
Nah, kalau misalkan untuk reaksi keluarga aku sendiri sih, mereka juga sama kaget, kayak nanya gitu ke aku, kok bisa sih, emang nggak pakai masker, di sana nggak pakai hand sanitizer, terus mereka juga agak kesel yang jatuhnya karena aku maksain banget buat liburan di keadaan COVID-19 ini, gitu. Iya ya. Keluarga juga pasti kaget ya dengar Widya terpapar COVID-19 ya. Ya, kaget sama. Lalu hal-hal apa saja yang dirasakan oleh Widya saat terpapar virus ini? Jadi pas waktu 3 hari aku ada di Bali, aku sempat sakit sehari. Nah, kayak demam, terus tenggorokan tuh kering, terus diare juga. Cuman di situ aku nggak ada kepikiran kalau misalkan aku positif COVID. Aku mikirnya kayak, oh ya udah sakit biasa aja gitu. Nah, ternyata mungkin hal tersebut itu adalah gejala COVID-19, bukan sakit biasa. Ya ya. Itu sih yang aku rasain. Ya, berarti Widya bergejala COVID-19 pas liburan di Bali ya. Iya, Lalu bagaimana cara Widya melakukan isolasi mandiri di rumah? yaitu dengan cara aku berada di ruangan yang benar-benar cuman ada aku aja. Abis itu aku mengurangi interaksi sama orang yang ada di luar atau keluarga sendiri gitu. Kayak misalkan mau makan aja ya, sampai kayak aku tuh WA orang rumah dulu sampai nggak mau kayak ketemu gitu supaya mereka tuh nggak terpapar sama virus COVID ini. Jadi aku kalau misalkan makan di ditaruh di depan pintu gitu, terus abis itu aku ya udah ambil. Ya ya, Pokoknya emang. gimana caranya nggak eh, nggak berinteraksi gitu sama orang. Ya Sampai ya, emang segitunya. Widya di rumah bersama siapa? Sendiri. Kebetulan aku ada dua rumah. Aku tinggal di rumah kakak aku yang kebetulan juga kakak aku nggak ada di sini. Nah, jadi rumah ini dipakai untuk isolasi mandiri aku. Gitu. Ya ya. Lalu apakah ada obat-obatan khusus gitu yang diberikan oleh medis atau para dokter buat Widya? Kalau untuk obat-obatan khusus, karena aku karantina mandiri, jadi aku cuman minum vitamin aja yang ada di apotek kayak Watson, Century. Aku minum itu aja sih. Terus kayak minuman yang mengandung vitamin-vitamin C kayak gitu. Cuman kalau misalkan yang apa ya, kayak pasien COVID yang dirawat di Wisma Atlet itu aku nggak tahu sih ada obat khusus atau enggak. Cuman kalau misalkan untuk aku sendiri, aku cuman minum vitamin dari apotek-apotek terdekat. Itu aja. Ya ya. Lalu hal-hal apa saja yang dilakukan saat isolasi mandiri untuk menghibur diri di rumah? Sebenarnya aku nggak terlalu aneh juga sih diam di rumah karena nggak COVID pun aku nggak kemana-mana. Jadinya kayak ngelakuin hal yang biasa aku lakuin kayak misalkan nonton film, terus main game, terus karena aku suka nonton tutorial make up, aku nonton tutorial make up kayak gitu gitu aja sih. Ya. Bagaimana tanggapan keluarga, warga sekitar dan teman-teman saat Widya dinyatakan terkena virus COVID-19 itu? Kalau misalkan tanggapan keluarga aku, mereka kayak jatuhnya lebih peduli ya sama aku karena kan mereka juga tahu berita COVID di luar sana gimana, kayak bisa merenggut nyawa seseorang kayak gitu. Dan mereka tuh
kayak lebih ngingetin aku supaya makan makanan yang sehat, terus nggak lupa buat minum vitamin, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan untuk teman aku sendiri sih, mereka juga sama kayak sharing gitu, buat apa ya, kayak nyari vitamin yang benar-benar bisa ngilangin si virus ini, kayak gitu. Kalau misalkan dari tetangga sendiri, karena aku jatuhnya pendatang, jadi aku dan tetangga itu jatuhnya masing-masing. Dan kayaknya mereka juga nggak tahu kalau misalkan aku positif corona gitu. Oh iya ya. Begitu. Oke, siap. Widya, kita akan lanjut setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya di Ngobrol Santai. Baik Widya, masih ada pertanyaan nih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja nih aktivitas selama isolasi di rumah Widya? Kalau aktivitasnya sendiri sih pastinya nggak jauh beda sama orang-orang yang terpapar juga ya, kayak misalkan mereka berjemur, terus olahraga, terus karena aku masih kuliah online ya, aku juga jatuhnya masih kuliah kayak gitu. Terus kalau misalkan ada tugas kuliah ya aku kerjain kayak gitu, gitu aja sih aktivitasnya. Pokoknya gimana caranya aku menyibukkan diri aku. Ya, berarti sekarang Widya sering berolahraga ya? Iya, sebenarnya walaupun nggak COVID juga, aku olahraga rajin sih. Ya. Lalu, apa yang paling dirindukan nih sama Widya sebelum terpapar COVID-19? Hal yang dirindukan itu jujur hampir selama COVID ini kan hampir mau setahun ya. Nah, aku tuh gak pernah namanya benar-benar kayak sengaja nongkrong gitu. Gak pernah. Jadi aku tuh keluar kayak cuman belanja bulanan, terus kayak misalkan ada tugas kelompok yang mengharuskan untuk kerja kelompok di luar. Nah, hal yang paling dirindukan itu menurut aku sih main sama temen ya, kayak kumpul-kumpul gitu. Karena benar-benar hampir setahun aku nggak pernah. Ya. Emang paling kangen sih ya kumpul-kumpul bareng temen kuliah gitu, nongkrong bareng. Iya. Oh iya Widya, bagaimana nih persiapan
ujian akhir semesternya buat sekarang? Jujur sih nggak ada persiapan khusus gimana-gimananya. Cuman kalau misalkan nanti ujiannya berbentuk soal ya berarti aku kayak harus belajar. Kalau misalkan UASnya berbentuk tugas ya aku bakal ngerjain di ruang isolasi ini aja gitu. Sulit juga Nggak ya, ada persiapan khusus. Iya. sulit juga gitu pas terpapar COVID-19 malah kebetulan UAS ya. Iya, sedih banget. Lalu apa pelajaran berharga yang Widya dapatkan dari pengalaman terpapar COVID nih? Pelajaran yang paling berharga, jujur aku tuh sama COVID ini kayak naik turun gitu loh percayanya. Kayak percaya nggak percaya, cuman karena aku udah terpapar, jadi aku mikirnya kayak jangan menyepelekan lagi si virus ini. Karena percaya nggak percaya, si virus ini tuh emang ada gitu. Dan mungkin aku sendiri lebih kayak gimana ya, lebih mewanti-wanti dari sebelumnya. Kayak kalau misalkan kemana-mana masker tuh yang benar-benar jangan dibuka sama sekali, terus hand sanitizer harus selalu semprot gitu sih paling pelajaran buat aku dari pengalaman sebelumnya. Ya Widya. Baik, sekarang kita jeda dulu ya Widya, jangan kemana-mana dulu, tetap di sini di Ngobrol Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kasus penyebaran COVID-19 terus bertambah. Bahkan di Kabupaten Bogor saat ini ada 36 kecamatan yang berstatus zona merah dari 40 kecamatan. Untuk itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor akan mendistribusikan vaksin yang diperoleh dari pemerintah pusat. Untuk gelombang pertama, yaitu pada tanggal 14 Januari sampai 22 Januari 2021, dengan vaksin yang akan didistribusikan berjumlah 10.185 vaksin. Rencananya, vaksin tersebut akan didistribusikan ke 121 Fasiankes, terdiri dari 101 puskesmas, 7 klinik, 4 RSUD, 7 rumah sakit swasta, 2 rumah sakit Gunawan Hasan, dan ATS. Vaksin ini terlebih dahulu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Saya juga meminta kepada warga untuk menerima program vaksinasi massal, karena inilah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa kembali hidup normal. Terakhir saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan kita semua. Bogor sehat, Indonesia maju. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Halo pemirsa Ngobsans, kembali lagi bersama saya. Halo, sekarang kita bahas yang lebih santai, rileks ya. Oke, pandemi gini pas kita di rumah pasti bosen dong. Kita sekarang ada namanya hiburan, main game sama kakak Widya ya. Jadi gimana nih Widya, apakah ada hal lain yang dilakukan selain harus menjaga kesehatan? Terus hiburannya apa aja sih di rumah?
Sebelum ini gimana kalau kita main game sebentar ya Widya, untuk biar relax gitu. Boleh. Ya, Apa tuh gamesnya? ya gamesnya gini ya Widya. Widya harus memilih kata dari 2 pilihan kata. Harus paling cocok menurut Widya, kayak memilih jodoh gitu. Canda jodoh. Oke. Ayo siap, mulai Widya. Siap. Yang pertama, pembelajaran online atau tatap muka? Tatap muka. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa memilih pembelajaran tatap muka dibanding pembelajaran online? Karena udah bosan aja, bener-bener di rumah terus. Kan biasanya kalau misalnya kita tatap muka, belajar yang bener-bener datang ke kampus, kita kan abis belajar bisa nongkrong atau kayak main. Nah, sedangkan kalau misalkan di rumah aja, ya setelah kuliah online mungkin kayak udah rebahan lagi, udah bosen banget gitu. Kayak keseruannya tuh nggak dapet. Ya sih, lebih enak tatap muka ya daripada di rumah gitu, online. Lebih ngebosenin ya. Kalau di rumah itu belajarnya nggak ada temen lah, inilah ya. Yuk yang lanjut, yang kedua Widya. Pilih TikTok atau Instagram? TikTok. Kenapa tuh bisa milih TikTok? Karena aku suka bergoyah. Canda Suka goyah. bikin TikTok juga ya? Widya, suka bikin TikTok juga? Soalnya gimana ya, seru aja gitu ya. Karena di TikTok tuh lebih menurut aku explore-nya tuh lebih banyak dibandingkan Instagram gitu. Ya, lebih seruan di TikTok gitu ya, lihat video-videonya. Iya. Lebih bebas aja. gitu ya. Betul. Ya, yuk yang selanjutnya. Pilih Zoom atau Google Meeting? Zoom. Kenapa tuh bisa pilih Zoom? Karena aku nggak pernah nyoba Google Meeting. Dosen juga sukanya dikasih Zoom ya, bukan Google Meet ya? Iya. Ya. Terus selanjutnya nih Widya. Pilih kuota atau uang nih? Uang dong pastinya. Apa Widya? Soalnya Pilih kalau apa? misalkan kita punya uang, kita bisa beli kuota. Nah, kalau misalkan punya kuota, nah kan kuota juga belinya pakai uang. Ya lebih baik pilih uang dong. Bener gak? Iya, Setuju dong. setuju dong. Karena uang itu segalanya ya. Nih, selanjutnya Widya. Pilih berseragam atau baju bebas? Baju bebas. Lebih santai gitu ya kalau baju bebas ya? Iya. Kayak lebih enak aja gitu, lebih bebas mau pakai baju apapun gitu. Ya. Daripada Lebih pakai enak seragam kan memilih gitu ya? kayaknya dilihatnya cuman itu-itu aja. Ya nggak Iya, sih, iya. bosan. Iya. Yuk selanjutnya, liburan atau diam di rumah? Kalau untuk saat ini aku pilih diam di rumah. Tapi kalau misalkan aku mungkin udah nggak positif lagi, ya aku bakalan milih liburan pastinya. Tapi gara-gara liburan sekarang jadi kena COVID ya? Iya, Sayang sekali ya. agak trauma juga sih jadinya. Yuk. Terima kasih untuk mengikuti games kami ya Widya. Ini masih ada pertanyaan buat Widya. Masih pertanyaan tentang COVID. Iya, apa Widya? tuh? Ya. Hal produktif apa yang mungkin Widya dilakukan saat karantina di rumah? Hal produktif yang aku lakuin selama isolasi ini itu pastinya aku ngampus. Terus kalau misalnya aku bosan-bosan, aku bikin konten TikTok. Terus
kalau misalkan ada tugas dari kampus ya aku ngerjain tugas. Paling gitu-gitu aja sih. Pokoknya Paling gimana caranya ngerjain tugas-tugas aja ya. waktu itu cepat habis. Kayak pengen banget cepat besok gitu. Karena aku tuh ngerasa ada suges gitu loh. Suges aku setiap bangun tidur sama bangun tidur kayak gimana, kayak menurut aku kayak cepat besok itu supaya cepat sembuh gitu. Ya ya, intinya pengen biar cepat-cepat pulih gitu ya dari keadaan kayak gini. Kayaknya pengen waktu tuh kayak cepet aja gitu. Karena bingung juga kegiatannya gitu-gitu lagi, bosen, kayak pengen menghirup udara segar, kayaknya tuh pengen benar-benar terbebas lah. Ya bosan juga ya karantina sendiri di rumah. Nih Widya selanjutnya. Kepo nih alasan Widya bepergian keluar kota itu apa sih? Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman Widya. Jadi alasannya itu cuman mau liburan aja sih. Jadi kan awalnya aku sama kakak aku ini gara-gara COVID kita jadi nggak ketemu selama sekitar 1 tahunan. Nah kan kakak aku ada usaha gitu kan di Medan. Nah dia tuh berangkat dari bulan Maret. Nah yang kita tahu kan bulan Maret itu COVID benar-benar kayak rame banget, terus orang-orang tuh kayak jadi parno sendiri gitu kan. Nah abis itu kakak aku bisa dibilang jatuhnya kayak kejebak gitu, karena kan yang kita tahu kayak bandara tuh lockdown, terus abis itu PSBB. Sebenarnya bisa aja sih sekitar 3 bulanan kan kita juga diadain new normal gitu kan, bisa aja kakak aku pulang, cuman dia bilang kayak ya udah deh nanti aja, karena takut juga kayak percuma pulang kalau misalkan kayak bawa penyakit, mendingan kayak pas corona ini udah redup. Nah akhirnya kakak aku pulang lah awal Desember di sini selama sekitar sebulanan kan sampai tahun baru itu. Nah, karena mungkin sebenarnya agak dendam tersendiri juga ya, selama setahun tuh benar-benar kayak di rumah aja, terus nggak kemana-mana, terus jadi kayak ya udah deh. Lagian COVID juga kan bisa dilihat pas waktu kemarin-kemarin tuh kayak orang biasa aja, ngerti nggak sih? Benar-benar kayak mereka ke mall, benar-benar kayak ya udahlah biasa aja. Jadi akhirnya kita memberanikan diri buat liburan dan tahun baru di sana. Alasannya cuma buat liburan aja sih, nggak ada alasan lain. Ya setelah tahun baruan ini mungkin saya kira COVID-19 juga semakin naik ya, karena banyak-banyak orang liburan gitu keluar kota lah. Jadi sekarang pemerintah juga semakin ketat ya PSBB-nya ya. Iya sih, cuman aku ngelihatnya kayak orang-orang tuh kayak maksudnya kayak bandel aja gitu. Jatuhnya gimana ya? Kayak ngiri lah. Terus berpikir karena lihat orang-orang kok bisa sih liburan, kan masih corona atau apa. Nah karena lihat orang-orang itulah jadi aku sama kakak aku tuh benar-benar nekat buat pergi liburan tahun baruan di sana kayak gitu. Oh iya Widya. Terus gimana sih caranya Widya ngehibur diri gitu kalau lagi bosan di rumah? Ya itu tadi kan aku selama udah COVID bilang ya, ini. sebelum aku positif corona pun aku sebenarnya udah ngelakuin karantina yang malahan
jatuhnya lebih lama dari sekarang yang baru seminggu. Terus jadinya nggak ngerasa aneh atau sedih atau gimana-gimana juga ya, kayak karena udah terbiasa di rumah, terus kayak gimana ya, udah terbiasa nggak keluar rumah, jadinya ya udah ngelakuin aktivitas tuh banyaknya emang di rumah gitu. Ya emang sebelumnya juga, iya. Emang sebelumnya juga emang selalu di rumah ya, nggak suka keluar gitu, keluar rumah. Jarang banget ya sekarang. Iya, jarang banget. Makanya aku sedihnya bukan gara-gara positif coronanya sih, lebih ke kayak kenapa kemarin setahun aku diam di rumah, kayak maksudnya baik-baik aja gitu-gitu. Terus ini cuman seminggu baru keluar aja malah positif gitu. Kayak nyesek, bukan sedih sih, kayak nyeseknya kayak gitu. Oh, iya. Semoga cepat sembuh lah Widya. Kasih Alfi. Iya. Terus berapa lama sih Widya dari karantina itu? Harus berapa lama gitu karantinanya? Kalau misalkan karantinanya sendiri sih katanya sekitar 2 minggu ya. Cuman aku suka konsultasi juga melalui aplikasi Halodoc. Alvin tahu gak sih aplikasi Halodoc? Yang kita tuh bisa konsultasi sama dokter secara online gitu loh. Oh, secara online ya konsultasinya juga. Iya. Nah, pas waktu kemarin aku konsultasi sih disuruh sama dokternya buat isolasi selama 7 hari aja. Nah, tapi setelah 7 hari itu aku diwajibkan buat swab PCR kayak gitu. Iya. Cuman emang maksimalnya tuh 2 minggu sih kalau buat karantina yang aku tahu. Terus sekarang Widya udah berapa lama nih karantina? Udah mau seminggu, besok itu seminggu. Oh, berarti sekitar 1 minggu lagi ya buat konsultasi lagi ke dokter gitu. Iya, sebenarnya kemarin juga aku udah swab PCR sih, walaupun baru karantina selama 5 hari. Nah, Alvin doain aja ya, semoga hasilnya negatif. Ya pasti saya doain lah biar cepat sembuh gitu. Minta doanya juga sama semuanya, semoga hasil aku negatif gitu. Amin. Lalu apa sih yang Widya pengen setelah sembuh dari virus ini, Wid? Sebenarnya belum ada Pengen ngelakuin apa gitu? kepikiran mau ngelakuin apa ya setelah negatif. Malahan kayak ya udah deh, gak mau ngulangin pengalaman yang sama gitu kan, gak mau maksain buat keluar demi nyenengin diri sendiri kayak gitu. Enggak, kayaknya ya udah bakalan kayak gini terus, buat diem di rumah aja sampai corona benar-benar gak ada. Oke, baik Widya, terima kasih ya telah menyempatkan waktunya. Semoga sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Lalu apakah ada kesan dan pesan untuk pemirsa dari Widya? Aku sebelumnya mau berterima kasih sama Alvin karena udah gantiin aku sebagai presenter karena keadaan aku yang sekarang. Terus gak lupa juga sama anggota lainnya karena udah buru-buru ganti skrip dari sebelumnya yang mau bahas teknologi jadi bahas COVID. Aku sekali lagi mau bilang makasih. Terus kalau misalkan untuk pemirsa Ngobsans yang sekarang mungkin kalian lihat aku atau lagi dengerin aku, tolong kayak jangan menyepelekan corona lagi.
benar-benar kalian tuh harus berpikir 2 kali kalau misalkan keluar rumah. Kalau misalkan nggak penting-penting amat, menurut aku kayak diam di rumah aja gitu. Kayak ada baiknya sedia payung sebelum hujan. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih ya Widya untuk kesan dan pesannya. Oh ya, permisa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobsan, ngobrol santai. Audio Jungle. 2021 adalah tahun kebangkitan. Dan inilah api harapan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Komitmen mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban akan terus dilakukan. Karena betapapun dahsyatnya pandemi, pasti ada titik akhirnya. Perekonomian di Kabupaten Bogor saat ini solid dan adaptif terhadap COVID-19. Bawah kepemimpinan Bupati Bogor Adi Yasin dan Iwan Setiawan, semuanya bergerak cepat, semuanya memperkuat sinergi dan kolaborasi, optimis untuk kebangkitan Kabupaten Bogor. Sejumlah prioritas percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor akan segera digulirkan pada 2021. Antara lain, pemetaan Cibinong Raya, lanjutkan proyek pembangunan Jalan Bojong Gede Kemang. Lanjutkan pembangunan Jalan Poros Tengah Timur. Pembangunan jalan desa melalui Samisade dan pemantapan infrastruktur lainnya. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor, wilayah utara. Siswa Pancakarsa untuk 1.200 pemuda berprestasi dan untuk penghafal Hafiz Quran. Tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP. Kan insentif RT RW guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Serta program-program pemulihan ekonomi daerah yang juga menjadi prioritas. Yakinlah dengan kedisiplinan, kecepatan, dan ketepatan langkah. Bersama kita hantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadapan. Mari sambut tahun baru dengan optimisme dan jiwa yang lebih maju. Dengan semangat yang menderu-deru untuk Bogor bangkit. Indonesia maju. Hai pemirsa Ngobsan, kembali lagi bersama saya di acara Ngobrol Santai. Nah, itu kegiatan yang dilalui Widya, teman kita yang terpapar COVID-19 ya. Dimulai dari karantina mandiri yang mengharuskan ia untuk di rumah saja, pembelajaran, pekerjaan, bidang usaha, bahkan hiburan pun harus dari rumah ya. Tetapi banyak hal positif yang bisa didapat dari pandemi ini. Siap, tidak harus melulu hal negatif yang kita risaukan.
Tapi bisa kita lihat nilai sisi positifnya, seperti bisa sering kumpul keluarga, bisa lebih banyak waktu untuk keluarga juga ya. Mari ingat pesan ibu untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Karena pandemik ini belum berhenti, mari kita bantu pemerintah untuk melawan virus COVID-19. Pemirsa, Widya dan masih banyak penderita COVID lainnya tidak pernah membayangkan jika suatu hari harus menjalani hari-hari sebagai pasien COVID-19. Widya juga merasa umurnya yang masih muda akan membuatnya punya imun yang bagus. Dan karenanya kecil kemungkinan tertular penyakit ini. Apalagi kondisi tubuhnya sehat dan dia baik-baik saja. Namun tentu virus COVID-19 ini tidak pandang bulu dan tidak pandang usia. Jangan lupa ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Saya Alvin, sampai jumpa. Salam Bogor Sehat. Tetap menggunakan hashtag di rumah saja ya teman-teman.